Halo, Assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan ini, Kopi Tani ingin membuat video tentang bibit, yang mana bibit dari Kopi Tani ini banyak yang menanyakan di dalam kolom komentar dan minta nomor HP, serta di situ banyak yang minta melalui WA. Jadi saya akan berbagi tentang ataupun bercerita tentang bibit Kopi Tani ini. Yang ada di kolom komentar juga berkomentar bahwasanya cabai Kopi Tani ataupun cabai lokal itu kurang laku di pasaran. Nah, ini mungkin lokal yang dianggap sekarang adalah lokal unggul, sehingganya bukan lokal yang seperti punya Kopi Tani. Punya Kopi Tani ini sudah sebelum adanya lokal unggul ini, Sobat Tani. Ini sudah ada, yaitu duluan. Yang model-model lokal unggul itu belum ada. Ini sudah puluhan tahun yang lalu. Ini tahun 2003 saya sudah mulai nanam ini sampai sekarang. Nah, ini ceritanya. Dulunya adalah saya menanam rodio, saya campur dengan lokal. Nah, mungkin ini kawin silang rodio dengan lokal. Kalau melihat tangkainya, ini seperti ya cabai lokal, tapi ternyata beratnya ataupun ya jenis-jenisnya ataupun lebatnya di tanaman itu seperti hibrida. Maka tidak heran cabai Kopi Tani ini banyak yang senang dengan bibitnya, terutama di lokasi sekitar Kopi Tani. Nah, ini dalam hal kesempatan ini saya akan yaitu mencoba ataupun review dalam 1 kilo keluar berapa. Nah, ini maka saya siapkan timbangan yang di situ sudah saya bikin 0 di situ. Saya akan nimbang aja 1 on ini akan berapa. Jadi Sobat Tani akan tahu. Yang pertama tentang yaitu berapa beratnya dalam 1 kilo, itu berapa buah dalam 1 kilo, terus berapa biji itu dalam 1 kilo. Jadi terus yang selanjutnya berapa panjang dalam 1 bijinya. Ini panjangnya ini berapa, terus diameternya berapa akan saya ukur dalam video ini. Terus nanti apabila ya ada waktu tidak terlalu panjang durasinya, akan saya bikin cara saya membuat yaitu bibit agar bibitnya ini tetap yaitu tidak ada yang luka. Nah, caranya akan saya beri tutorialnya. Ini saya hitung saja, langsung saja ke yang nomor 1, berapa buah dalam 1 kilo. Ini 2, 1, 2, 3, 4, 5, itu 10. Nah, belum ada 1 on, jadi saya tambahkan lagi. Itu 10, 11, 12, ternyata belum ada. Nah, 13. Nah, pas itu Sobat Tani. Ini ada 1 on pas. Jadi ternyata di sini 13 biji ini Sobat Tani. Ini 13 biji, saya timbang 13 biji pas itu 1 on. Ini saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 biji 1 on. Artinya dalam 130 biji ataupun 130 ya buah seperti ini, dia berjumlah 1 kilo. Nah, terlepas dari besar dan kecilnya saya nggak ngerti, karena ini bibit, ini adalah termasuk pilihan Sobat Tani. Tapi dari dalam pilihan ini saya ya cari yang bengkong, ada yang bengkong-bengkong, ada yang kecil. Nah, kayak gini. Ini cara saya mencari bibit, yaitu bukan mencari yang lurus aja. Nah, terus karena satu bibit itu kalau saya share, saya senang, itu saya rampet. Contoh ini, nah ini kan ada yang seperti ini, tapi saya jadikan bibit. Dan Sobat Tani bisa tahu bahwasanya hasil dari pertanian Kopi Tani di kebun cabenya sudah seperti itu. Nah, kita lihat saja, kita kalkulasikan kalau 130
buah atau 130 biji ini 1 kilo, punya kobe tani itu ada yang satu batang itu lebih dari 100, ada yang 100, mungkin ada yang 200 biji. Jadi ada yang sekilo, ada yang setengah kilo, ada yang hampir 2 kilo, tapi ada juga yang 3 on karena yang kurus. Maka kalkulasi bisa diambil setengah kilo aja lah per batang, kita tinggal mengalihkan berapa batang dalam penanaman itu. Terus yang pertama tentang yaitu berapa buah dalam 1 kilo. Nah, saya akan mengukur diameter yang selama ini sobat tani ragukan, katanya cabai kobe tani ini besar. Nah, saya ambil yang sini. Ini aja sobat tani. Langsung saya potong tengah-tengah sobat tani. Nah, kita ukur. Nah, diameternya ini bijinya seperti ini sobat tani. Saya sudah siapkan mistar di sini sobat tani. Nah, ini mistar ini ada yaitu sentian. Jadi ketika 1 senti ini akan terpenuhi. Tapi ternyata sobat tani ini sekitar 0,9 ataupun ya 0,9. Jadi 0,9. Artinya belum sampai 1 cm. Memang ada yang kalau yang seperti ini sobat tani, yang gede ataupun cari kita yang besar. Nah, ini mungkin ini bisa 1 cm. Ya, ini seperti ini bisa 1 cm. Ini dalam pengukurannya seperti ini. Nah, ini penuh 1 cm pas sobat tani. 1 cm pas. Jadi seperti ini. Ini 0, ini 1. Nah, ini 1 cm pas. Jadi bisa tertutup seperti ini. 1 cm. Itu diameternya. Sedangkan panjangnya saya akan mengukur sobat tani, ini aja. Ini yang lumayan. Nah, yang saya ukur dari sini sobat tani. Dari sini, bukan dari ujung tangkai sini. Nah, dari 0 kita lihat di sini 0. Nah, dia sampai ke sini sobat tani. Nah, kita lihat sampai berapa. Ternyata yang ini 18 cm sobat tani. Nah, 18 itu 17, ini 18. Kita lihat seperti ini. Ini dari 0 sini sobat tani. Nah, itu nolnya di situ. Pas yang merah itu nolnya, bahkan lebih dikit. Ini 18 cm lebih. Nah, rata-rata seperti itu sobat tani. Ada yang mungkin ada yang 17 ya kan. Ini kita lihat ada yang berapa ini. Nah, ini 16,5 sobat tani. 16,5. Nah, 16 ya. 16. Jadi ada yang 16, ada yang di situ 16,5. Jadi diperkirakan aja di atas 15, di bawah 19 panjangnya. Jadi ukuran untuk pangsa pasar sobat tani ini benar-benar masuk kalau di daerah kobe tani. Makanya kobe tani selalu memakai bibit ini. Nah, kita lihat ini ujungnya 0 sobat tani. Ujungnya 0. Sini ini ujungnya 0. Nah, kita lihat ini bengkong-bengkong sampai ke sini dan akhirnya dia terletak di 17. Nah, 17. Ini kurang lebih panjangnya adalah sekitar 15, 16, 17 sampai 18. Jadi itu cabai kobe tani yang selama ini saya upload di video ataupun di channel Kobe Tani. Nah, ternyata dalam 1 kilonya setelah kita buktikan yaitu hanya ada 130. Ini karena pilihan. Tapi kalau kita metik ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebih besar dari ini. Karena kalau saya yang lebih besar dari ini tidak saya ambil sobat tani bibitnya. Itu nanti mempersulit di dalam penjualannya. Maka dari itu saya ambil yang sedang-sedang seperti ini. Dan rata-rata itulah 130 ataupun 140. Nah, kita kalkulasikan aja, begitu aja. Terus diameternya sudah. Nah, berkisaran 1 cm. Nah, kira-kira 1 cm ya kan tadi. 1 cm ini tertutup sobat tani. Nah, 1 cm ini saya ngawur. Nah, ini yang kita potong tadi. Ini 0,9 tadi. Nah, ini seperti ini bisa 1 cm penuh. Nah, ini seperti yang ini. Nah, sudah kita
ukur tadi. Nah, itu sudah bisa 1 cm. Nah, jadi Sobat Tani sudah tahu dari bentuk ataupun kultur tanaman cabai kopetani. Nah, adapun merahnya Sobat Tani sudah tahu seperti ini merahnya. Kita tidak saya cat dulu. Nah, kena sorotan lampu saya bikin video ini malam Sobat Tani. Karena ya kalau siang saya bikin kayak gini lebih baik untuk kerja yang lain, karena kalau pekerjaan seperti ini bisa dilakukan pada saat malam hari, maka saya lakukan untuk pembuatan video ini malam hari. Nah, cara saya untuk membuat bibit selama ini seperti ini Sobat Tani. Saya potong seperti ini. Nah, saya ambil yang di sini aja Sobat Tani. Nah, yang di sini saja. Saya ambil yang ini tadi, yang ukuran berkisaran. Saya potong di sini Sobat Tani. Ambil di sini. Ini sudah pertama, sudah saya ginikan Sobat Tani. Ditekan-tekan gini. Nah, ini biar biji yang di dalamnya ini lepas dari tangkai yang di dalamnya. Jadi dia sudah masih di dalam cabai tapi sudah lepas. Nah, kendor ini akhirnya bisa lonyek, dan cabai kopetani ini benar-benar harus kuat ekstra dalam menekannya, karena dia tidak bisa lonyek Sobat Tani. Nah, lain dengan lokal unggul. Nah, ini caranya kita potong segini Sobat Tani, baru kelihatan seperti itu. Kalau bisa ini dipotong segini Sobat Tani. Potong segini biar memudahkan. Kalau tidak apa-apa. Terus kita bikin seperti ini Sobat Tani. Ini kalter saya bikin seperti ini. Nah, seperti ini Sobat Tani. Karena tadi sudah dipijat-pijat, maka dia buahnya akan lepas sendiri ini Sobat Tani. Nah, ini sudah lepas, ini sudah mudah sekali lepas. Nah, ini tanpa kita tumbuk, tanpa kita blender. Nah, ini sudah lepas sendiri Sobat Tani. Ini sudah lepas sendiri dengan posisi seperti tadi. Nah, ini sudah lepas sendiri. Tuh jatuh-jatuh tuh. Nah, tapi kalau tidak kita penyet-penyet tadi, nah, maka tidak bisa lepas sendiri. Saya letakkan di sini Sobat Tani caranya. Nah, ini sudah lepas, saya letakkan. Jadi bibit tadi tidak luka Sobat Tani. Hampir 100% yang lepas dari bibit ini akan dia tumbuh sendiri. Nah, ini kan. Jadi karena apa? Karena dia sudah diginikan Sobat Tani, sudah dipijat-pijat sini tadi. Nah, ini ketika kita potong sini ya, terus kita potong ujungnya sini Sobat Tani, kita buka sini, dia sudah lepas sendiri. Kita lihat lagi biar agak jelas lagi caranya membuat. Nah, seperti ini. Pakai kalter Sobat Tani. Nah, ini sudah lepas sendiri. Nah, Sobat Tani bisa tahu ini. Kan saya letakkan di sini. Nah, ini sudah lepas sendiri Sobat Tani. Nah, ini caranya, ini kan sudah hampir bersih Sobat Tani. Nah, kita rendam. Setelah sampai di sini kita rendam 1 malam aja. Besok pagi Sobat Tani itu sudah lepas semuanya, dan ininya bisa untuk nyambal, kita giling, terus bijinya bisa menyendiri seperti ini. Nah, ini baru 2, yang di sini masih banyak Sobat Tani. Ini karena nanti akan lepas setelah direndam. Nah, itu akan lepas semua setelah direndam. Nah, sisa-sisanya ini akan lepas semua setelah direndam. Ini aja jatuh-jatuh Sobat Tani. Tapi kalau tidak dipijit-pijit tadi Sobat Tani, ini sudah lonyek semuanya. Ini sudah saya pijit dari tadi sebelum saya bikin video. Maka dia tidak akan bisa lepas. 2 malam pun direndam tidak lepas. Itulah cara kopetani membuat bibit, sehingganya bibit yang kopetani tanam ini tidak ada yang dia cacat-cacat. Dan kita yakin Sobat Tani bahwasanya sesuatu hal yang kita sayangi dia akan membalas dengan kebaikan. Bukan berarti kalau bikin bibit harus kayak gitu, itu bukan, tapi ya kita niatkan aja bahwasanya tanaman yang akan kita rawat ini akan membalas kebaikan dari apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu cara kopetani, yaitu membuat bibit. Dan tadi sudah tahu jelasnya bahwasanya ini benar-benar kopetani itu bibitnya tidak membeli, dan ini adalah untuk periode yang sekarang ini saya petik. Ini sudah pemetikan ke-4.
Nah, sudah pemetikan keempat dan kelima besok pagi. Kalau keenam ya, kelima besok pagi. Nah, karena saya takut ini batang-batang yang saya jadikan bibit ini dipetik oleh yang memetik cabai besok pagi, maka pada sore tadi saya petik, saya bawa pulang, dan besok pagi sudah aman. Siapapun yang lewat di situ yang saya senangi batangnya itu bisa memetik basing dan bibitnya sudah saya petik. Itu cara kopi tani, dan besok pagi insya Allah melakukan pemetikan. Itu tadi diameternya sekitar 0,9, ada juga yang lebih kecil mungkin 0,8. Terus ada juga yang 1 cm. Kalau ini yakin ini 1 cm ini sobat tani, 1 cm. Maka dari itu di dalam karung kopi tani jual cabai itu semuanya timbangannya di atas 50. Nah, di atas 50 bisa, bahkan kalau karung yang merah itu yang jelaretnya merah bisa 73. Saya dulu dimintai untuk langsung dikirim ke daerah Jambi, maka karena pengirimannya 50.000 satu karung, maka di situ isinya kapasitas karung itu harus banyak. Jangan sampai di bawah dari 60. Nah, ternyata setelah diisi bisa 73. Tapi kalau karung-karung yang muat 8 kaleng kopi itu berkisaran tuh ya sekitar 63. Jadi 60, 63. Kalau kita tekan benar nanti akan rusak. Dan ini cabai saya ini dikirim sampai Jakarta pun akan berubah tetap merah seperti ini sobat tani. Jadi yakinlah kalau nanti suatu saat sampai ke kebunnya Kopi Tani akan tahu merahnya cabai punyaan Kopi Tani. Dan alhamdulillah ini selamat. Besok insya Allah saya bikin videonya tetangga saya yang memetik hijau, yang daunnya rusak, yang di situ kena macam-macam penyakit karena ini musim hujan yang luar biasa, dan alhamdulillah punya Kopi Tani aman. Cara pemuliaan bibit seperti ini, apabila memang ini cocok untuk ditiru ataupun dibagikan, tolong dukung yaitu channel Kopi Tani ini agar Kopi Tani bisa menemani petani baik seluruh Indonesia ataupun ya di mana petani itu bisa tahu channel Kopi Tani. Dan apabila kurang pasnya di dalam Kopi Tani membuat video ataupun versinya lain dengan punya kawan-kawan Kopi Tani, mohon maaf. Ini adalah pengalaman Kopi Tani yang benar-benar Kopi Tani lakukan. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.